Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, salam sehat dan tentunya kita kali ini kembali di program Jaksa Menyapa di kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir bersama saya Rian Gumai dan bersama saya Amal Zafira. Pastinya Rian, kita akan memberikan informasi lagi nih kepada pemirsa di rumah terkait informasi-informasi apa saja yang akan didapatkan di sini di kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dan sekarang sudah bersama kita juga ini Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Nur Surya SHMH. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera semua. Baik ya Pak ya kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Iya sehat, kelihatan dari... Tetap sehat, semangat. Tetap sehat, semangat. Karena ini banyak sekali tugas-tugas yang mesti dihadapi begitu Pak ya, selaku pimpinan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Iya. Dan langsung saja kita Kita bertanya. coba aja berbincang ya Pak Kajari. Ini bisa diceritakan nih bahwa perjalanan Pak Kajari saat ini bertugas sejak kapan dan kalau boleh tahu ini sebelumnya bertugas di mana ya Pak? Baik, saya menunggu pemirsa dulu ya. Iya. Pemirsa PAL, alhamdulillah pada hari ini kami bisa dikunjungi oleh Mas Rian dan Mbak Amal. Sebelumnya kami menjabat Kajari Ogan Ilir, kami bertugas di sini lebih kurang 8 bulan. Dan sebelum kami di sini, kami bertugas di Majene selaku Kepala Kejaksaan Negeri Majene di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Ini sesuai dengan amanah yang kami emban. Sebelumnya lagi kami bertugas di Kejaksaan Agung, tepatnya di Satgas Sumber Daya Alam, di Direktorat TPUL dan Direktorat Narkotika. Dan sebelumnya kami di Jampidum, kami bertugas sempat dikaryakan di Badan Narkotika Nasional selaku Kasubdit Data dan Aset Jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkoba, itu di pusat. Dan merunut ke belakang, kami bertugas selaku Satgas Tipikor di Gedung Bundar, itu lebih kurang lama, cukup lama, 8 tahun, dari 2008 sampai 2015. Dan alhamdulillah juga kami pernah juga bertugas di Jawa Barat dan di Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Sipapi, dan pertama kami bertugas di Kejaksaan Tinggi Riau. Itu udah cukup lama, tahun 97. Berarti mau mulai karir itu dari tahun 1997 Tahun ya, 97. 97 ya. Pekanbaru. Berarti memang asli dari Pekanbaru Pak? Kita asli kelahiran dari Pekanbaru, besar Pekanbaru, pendidikan S1, S2 di Pekanbaru, dan alhamdulillah kami sekarang di Ogan Ilir juga mendapatkan kesempatan mengambil S3 doktoran di Universitas Sriwijaya. Wah, luar biasa. Amin, amin. Pendidikan itu tidak putus-putus ya Betul Mas sekali ya, akademik berjalan, karir pun tadi sudah kemana-mana dan sempat dikaryakan di Badan Narkotika Nasional Pusat begitu Pak ya? Alhamdulillah kepercayaan dari pimpinan kita pernah dikaryakan di sana. Lebih kurang 1 tahun 10 bulan. Baik. Dan kita tadi juga mendengar bahwa Bapak bertugas di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Iya. Ya. Perbedaan Pak mungkin setelah berpindah dari Sulawesi ke kembali lagi ke tanah Sumatera, itu bagaimana Pak rasanya? Ya, kalau melihat perbedaan yang jelas pulaunya pasti berbeda. Iya. Ya, satu di Sulawesi, satu di Sumatera. Namun kami selaku aparat penegak hukum khususnya di kejaksaan, dari awal kami sudah siap ditempatkan di mana-mana. Itu konsekuensi dari pekerjaan. Apalagi kita selaku Kepala Satker, atas petunjuk pimpinan, atas perintah Pak Jaksa Agung, kami akan melaksanakan sesuai dengan amanah yang diemban. Itu aja. Baik. Pasti kasus juga yang berbeda ya di Iya. antara dari Sulawesi dan juga di tanah Sumatera seperti itu Pak. Kalau kasus tidak berapa jauh beda, karena khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana umum di Sulawesi dan di sini banyaknya lebih didominasi oleh perkara-perkara narkotika. Ya. Ada yang pengedar, ada yang penjual, dan ada juga pengguna, yaitu korban dari pengguna dari narkotika itu sendiri. Dan banyak kasus-kasus lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kami selaku jaksa dan kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang aturan tertentunya. Banyak sekali berarti Pak ya, tadi disampaikan perbedaan kasusnya, tapi berarti di sini banyak beberapa bidang. Mungkin bisa disampaikan Pak, struktural organisasi yang ada di Ogan Ilir ini sendiri. Baik, karena ini strukturalnya di Kejaksaan Negeri, kami mempunyai eselon 4 ya. Pertama itu ada di bidang pembinaan,
kemudian ada bidang intelijen, kemudian ada bidang tindak pidana khusus, bidang tindak pidana umum, dan bidang perdata tata usaha negara, dan terakhir itu di bidang barang bukti dan rampasan. Nah, tidak ada di sini karena ini Kejari, belum ada bidang pidana militer yang ada cuma ada di Kejati. Masih terpusat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ya, Iya, Pak ya? itu ada di Sumatera Selatan. Baik, kalau untuk jabatan fungsionalnya Pak, apakah ada di sini? Jabatan fungsional ada, sebetulnya jaksa itu kan ada jabatan fungsional ya. Ya. Ada berapa jaksa di sini yang tidak menjabatan struktural eselon 4, eselon 5 itu memang melekat yaitu jabatan fungsionalnya. Berarti diperlukan pada saat ada kegiatan aja seperti itu ya Pak? Iya, sesuai dengan tugas fungsinya pokoknya itu ada di bidang penuntutan ya. Jaksa selaku jaksa jabatan fungsionalnya. Kalau di wilayah Ogan Ilir Pak, Kejaksaan Ogan Ilir, ada pegawai, beberapa pegawai Pak yang Bapak bawahi? SDM-nya ya? Iya, SDM. SDM kalau kita lihat lebih kurang 35 orang pegawai itu terdiri dari jaksa dan tenaga administrasi yaitu tata usaha dan dibantu oleh tenaga-tenaga honorer yang itu yang non teknis sifatnya, mungkin sifatnya membantu tugas dari pegawai itu sendiri dan tugas-tugas lain seperti adanya office boy seperti itu, adanya petugas keamanan dalam Kamdal yang di pos kita tempatkan di pos security di depan. Banyak ya Pak ya di sini. 35 ya Pak ya? 35 lebih kurang. Itu melihat ada juga kemarin berapa orang dimutasi, itu kan belum terisi porsinya sesuai dengan petunjuk dari Jakarta nanti. Kalau untuk di Kejari Ogan Ilir sendiri Pak, sarana dan prasarana yang ada nih untuk penegakan hukumnya seperti apa Pak? Kembali sarana yang ada di Ogan Ilir, pada prinsipnya perlu masyarakat ketahui bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini pemekaran dari Kejaksaan Negeri Ogan Kemiring Ilir di Kayu Agung. Sarana prasarana dari awalnya memang sangat minim karena kantornya baru, kemudian prasarana-sarana lainnya. Namun sesuai dengan kebijakan sebelum saya ada Kejari sebelumnya dan zaman saya terkait sarana prasarana terutama untuk pendukung operasional kita coba berkoordinasi dengan pihak-pihak Pemda dalam bentuk pemberian hibah seperti untuk fisik ya. Fisik kantor kita dapat bantuan pengaspalan di depan, kemudian ada tempat parkir mobil para pejabat dan pembentukan gerbang di depan dan juga ada pembantuan kemarin seperti sarana ibadah, ada musola kita dapat di situ. Dan juga bantuan dari pusat seperti ada mobil-mobil operasional yang kita terima langsung dari Kejaksaan Agung dan dari pihak-pihak lain dalam arti resmi dalam bentuk hibah, terutama Pemda Ogan Ilir. Kalau di wilayah sini ruang tahanan ada Pak atau di mana? Kalau ruang tahanan, kalau ini kantor kejaksaan itu harus ada standarnya itu. Kita punya ruang tahanan di bawah, ada ruang tahanan khusus untuk pria dan terpisah dengan ruang tahanan laki-laki. Ada cukup. Kalau ruang tahanan ada, mobil tahanan kita punya 2, itu bantuan dari Kejaksaan Agung. Itu sarana prasarana. Bekerja juga dengan bekerja sama juga dengan pemerintah kabupaten ya Pak ya? Iya. Dibantu juga dengan pengaspalan jalan tadi ataupun juga proyek non fisik seperti itu ya Pak? Iya. Ada juga bantuan operasional non-fisik. terhadap kendaraan bermotor. Kita dipinjam pakaikan, bukan milik dipinjam pakaikan oleh Pemda. Termasuk kendaraan operasional dari para pejabat struktural ada 2-3 ada dibantu. Baik, untuk pelayanan sendiri Pak kepada masyarakat di Kejari Ogan Ilir ini sendiri seperti apa Pak? Untuk pelayanan masyarakat, karena kami sistemnya berpusat ke vertikal Jakarta, apapun kebijakan pimpinan dari Jakarta, terutama Pak Jaksa Agung, secara berjenjang disampaikan kepada Pak Kajati, dalam ini Kajati Sumatera Selatan Pak Sukanturin, dan nanti akan diimplementasikan ke daerah, salah satunya di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Itu yang terkait dengan tugas fungsi kami selaku satker di sini. Kalau PTSP sendiri ada Pak di sini? PTSP ada. Untuk PTSP sejak pertama berdiri kantor ini kemarin saya udah masuk udah ada PTSP-nya. Cuma kami tinggal membenahi dari sarana prasarana yang lain pendukungnya karena pelayanan terpadu satu pintu ini memang udah program ya, program dari Kemenpan RB terkait dengan birokrasi reformasi untuk pelayanan masyarakat itu paling kita utamakan dan banyak juga
kegiatan-kegiatan yang ada di kita dalam upaya-upaya kami lakukan, yang tadi kami sampaikan ada upaya preventif kita dalam penegakan hukum. Ya, jadi masyarakat perlu tahu bahwa jaksa itu bukan sebatas penuntut umum aja kerja dari jaksa. Kami jelas diatur dengan Undang-Undang Kejaksaan terbaru. Peranan kejaksaan ini sangat-sangat luas ya. Dalam penegakan hukum sesuai dengan petunjuk Pak Jaksa Agung, kami tidak ada lagi penegakan hukum itu tumpul ke atas dan humanis ke bawah ya. Kawan-kawan bisa lihat di media massa. Untuk organilir sendiri, kami selaku pimpinan upaya-upaya preventif ini banyak kami lakukan ya, terutama ya dalam tingkat bawah dalam penggunaan dana alokasi dana desa. Kami coba melakukan sosialisasi terkait dengan penyerapan anggaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh aparat oknum desa sehingga ada penyimpangan. Itu yang paling banyak ya, itu paling banyak. Namun petunjuk dari Pak Jaksa Agung untuk aparat desa kami sangat hati-hati ya, upaya preventif kami lakukan. Kecuali mindset dari oknumnya sudah mengarah ke tipikor, mungkin kita langsung represif. Itu jelas arahan terukur bagi kami dilakukan di lapangan. Kemudian dalam penampingan kegiatan-kegiatan proyek strategi nasional, baik fisik non fisik, kami alhamdulillah dapat kepercayaan dari Pemkab Ogan Ilir, dalam hal ini Pak Bupati, telah melaksanakan sebelumnya MOU terkait kinerja kami untuk kedepannya. Kami dimintakan untuk melakukan pendampingan ya, pendampingan hukum dan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan fisik non fisik yang ada di Satker OPD di OI. Dalam beberapa hari ini kami lihat sudah ada permintaan dari beberapa Satker dan kami sesuai dengan SOP itu kami akan lihat nanti apakah proyek ini perlu kami dampingi atau tidak. Kami ada tolak ukurnya. Itu untuk pendampingan hukum. Dan untuk di bidang lain, di bidang teknis PISUS dan PIDUM, untuk PISUS kami telah coba melakukan sosialisasi juga ya. Untuk pencegahan tadi kami menempatkan preventif karena bicara PISUS identik dengan tipikor. Yeah. Kenapa kita fokuskan ke sana? Karena bicara tipikor ada uang negara yang perlu kita selamatkan ya. Baru-baru hari ini rekan-rekan bisa lihat, masyarakat bisa lihat, kami menangani salah satu kasus yang cukup signifikan kerugiannya terkait dengan dana hibah di Bawaslu. Mungkin sekarang dalam tahap pemeriksaan terdakwa ke depannya. Dan ada juga preventif kami lakukan terkait dengan proyek-proyek ya. Kami melihat begini, langkah awal kami lakukan pada kesempatan pertama ketika ada informasi yang beredar di masyarakat, baik itu dari media online ataupun media cetak, ada pelaporan-pelaporan ataupun kegiatan fisik non fisik yang di wilayah hukum kami yang diduga kuat ada indikasi potensi yang perbuatan melawan hukumnya menimbulkan kerugian negara. Kami selaku pimpinan segera mengkonfirmasi dengan pihak terkait, dalam ini Pemda ataupun OPD-OPD yang diberikan laporan melalui media oleh masyarakat. Ini kami lakukan dan tindak lanjut selanjutnya kami coba gandeng undang pihak APIP-nya, inspektorat. Nah, karena kami karena ini anggaran dari APBD dan kami coba mengundang pihak inspektorat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Ogan Ilir. Karena kalau tidak kita lakukan supaya ada peranan APIP di situ, karena APIP ini ada di bawah Bupati, artinya perbuatan ataupun laporan itu kami berharap ini harus disikapi oleh pihak kabupaten sendiri. Ini preventif. Nah, kami juga untuk proyek-proyek yang kedepannya kalaupun tidak dimintakan pendampingan ke kami mintanya atau diminta ataupun tidak diminta, kami akan lakukan pemantauan ya, karena ini kan bersumber dari anggaran APBD APBN. Baik. Ini memang iya banyak sekali tadi menariknya upaya preventif dari OI dalam penegakan hukum begitu Pak ya. Ya. Terutama pendampingan pengawalan juga anggaran negara baik fisik maupun non fisik, diminta maupun tidak diminta. Ya. Nah, ini menarik Pak, namun akan kita bahas setelah yang satu ini. Baik. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jaksa Menyapa, masih dengan tema kita upaya preventif Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam penegakan hukum. Dan juga masih bersama kita pemirsa Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Nur Surya SHMH. Dan tadi Bapak sudah sedikit menyenggol nih Pak, bahwa memang ada kejaksaan ini diupayakan juga untuk diminta untuk mengawasi ataupun tidak ya Pak ya. Nah, Siap. bagaimana contohnya Pak, seperti apa proyek strategis non fisik maupun fisik? Baik, memang bicara proyek strategi nasional, kami tidak bisa serta-merta berbuat, kami harus lihat mana proyek strategi nasional itu sendiri. Untuk OI sendiri, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Pemkab, proyek strategi nasional mana yang perlu dimintakan pendampingan. Yang jelas kalau kami lihat, Bupati Ogan Ilir, Pak Panca telah berkomitmen meminta kami untuk melakukan pendampingan. Itulah salah satu mungkin kami lihat upaya preventif yang Kejari Ogan Ilir akan lakukan ke depannya. Namun untuk preventif juga kami fungsi kami khusus di bidang intelijen, kami melaksanakan program jaksa masuk sekolah dan ada jaksa juga jaksa menyapa dan ini kawan-kawan di intelijen. Jaksa khususnya ya, walaupun itu program dari bidang intelijen, namun kami selaku pimpinan melibatkan seluruh jaksa sesuai dengan tugas fungsinya pada saat program jaksa masuk sekolah. Jadi berapa pengetahuan, berapa ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang perlu kawan-kawan jaksa mensosialisasikan di sekolah itu. Terkait sepertinya banyaknya kasus narkotika di sini, kemudian banyaknya kasus-kasus yang bersifat undang-undang ITE dan medsos terutama, karena kami menyikapi untuk medsos banyaknya berita-berita hoak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka salah satu program kami di Jaksa Masuk Sekolah di beberapa SMA dan pesantren itu kami lakukan. Dan untuk preventif lainnya, kami selaku pimpinan pernah juga dimintakan narasumber dalam kegiatan sepertinya pengawalan dana desa, kemudian kegiatan untuk sosialisasi dalam penggunaan dana BOS. Saya selaku narasumber diminta saat itu, dimintakan oleh dinas terkait untuk memberikan pemahaman terutama dalam penegakan hukum dalam penggunaan dana-dana BOS di sekolah-sekolah. Itu diikutsertakan oleh beberapa kepala sekolah. Dan untuk desa sendiri, kami juga dimintakan memberikan sosialisasi terkait dengan aparat desa dalam penggunaan dana-dana saya sendiri. Kita sama-sama mengetahui ya, dan kami khususnya pernah dimintakan oleh pimpinan pada saat pertemuan Forkopimda tingkat nasional di Sentul, dalam itu dihadiri oleh Jaksa Agung langsung, ada Kemendagri, ada Kapolri, ada Pak Presiden Pak Joko Widodo dan Menko Polhukam, meminta untuk dana desa terutama, kami dimintakan sangat hati-hati menanganinya. Kenapa demikian? Karena aparat desa, khususnya kepala desa itu banyak mempunyai kurang pengetahuannya dalam pengelolaan dana desa. Karena bisa jadi dari segi pendidikan atau memang dari pihak-pihak yang sebelumnya bukan dari birokrat. Jadi sangat hati-hati juga karena lebih cenderung mereka banyak melakukan pelanggaran terkait administrasi dalam penggunaan dana desa. Itu salah satu program kami. Dan kedepannya kami masih menunggu dari pihak Pemkab Ogan Ilir. Kami akan juga punya wacana kedepannya di bidang intelijen nanti. Kami akan mengupayakan sebelum kegiatan fisik khususnya di Ogan Ilir seperti adanya pelelangan, kami telah coba komunikasikan Pemkab supaya harus diberikan pencerahan terhadap PPK terutama dalam kegiatan-kegiatan fisik. Makanya kami upaya preventif kami akan coba lakukan. Mungkin pra pelelangan nanti coba kami sampaikan kepada Bupati terutama supaya bisa kami diberikan waktu luang untuk memberikan arahan-arahan kepada PPK yang ada di beberapa OPD. Ini adalah upaya-upaya preventif yang kami coba lakukan. Kenapa demikian? Karena bicara preventif, konsekuensinya kan untuk meminimalisir, memperkecil adanya penyimpangan-penyimpangan ke depannya. Karena kalau udah bicara penyimpangan, pasti muaranya, walaupun penyidikan dilakukan oleh kawan-kawan di Polri maupun di Kejaksaan sendiri, tetap muaranya permasalahan itu tetap muara ke Kejaksaan. Karena
Peran kami di situ dominus litis, kami adalah pengendali perkara, khususnya perkara-perkara pidana. Nah, itu sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas di sini, preventif. Artinya, ketika bisa direpresif kalau memang salah satu contoh mungkin ada kegiatan sifatnya fiktif. Itu kalau bicara fiktif mungkin kami tidak lakukan preventif, mungkin represif langsung. Represif. Nah, itu yang coba kami lakukan. Namun demikian, depan pemirsa juga kami siap ya, khusus untuk organ hilir, kami juga mempunyai wadah tempat bantuan hukum, ya masyarakat yang tidak tahu hukum, pamannya silakan tidak dibayar karena kami berperan selaku jaksa pengacara negara. Kami telah dibayar oleh negara. Jadi masyarakat yang ada di organ hilir, apapun permasalahan hukum, kami punya sarana di sini, punya tempat masyarakat minta terkait akses, bukan masalah tipikor aja, masalah perkawinan juga bisa. Ini cukup menarik rekan-rekannya, media Val. Kejahatan itu juga bisa membatalkan perkawinan. Nah, ini masyarakat kurang tahu. Kami pernah sosialisasikan bahwa pengacara negara itu juga bisa dimintakan untuk membatalkan perkawinan, bisa membubarkan perusahaan. Macam-macam kewenangan kejaksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak fokus di perkara pidana, Pak Oh, ya? tidak. Berarti perdata juga bisa. Bisa. Gitu, pembatalan tadi Itulah ya. membuktikan bahwa jaksa ini sebenarnya dekat sekali dengan masyarakat ya Pak ya. Sangat-sangat dekat. Iya. Kalau tadi kami nyimak bahwa lebih rentang begitu ya terkait dengan penggunaan anggaran dana desa begitu. Nah, sosialisasi secara preventif yang dilakukan Kejari Organ Hilir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Ogan ini sudah meratakah atau seperti apa, Pak? Sekarang lagi berjalan ya. Lagi berjalan, mungkin pemirsa bisa rasakan, kami kemarin udah dimintakan oleh dinas terkait dalam dana desa itu sendiri. Kami telah diminta juga oleh OPD terkait, dinas Pemdes, melibatkan sini kan ada 16 kecamatan. Jadi nanti kita petakan satu kecamatan berapa desa, karena kalau 16 kecamatan kita kumpulkan untuk berikan sosialisasi tidak optimal. Ya. Jadi pihak Pemdes telah memetakan kecamatan-kecamatan mana nanti, desa-desa mana nanti yang ikut dalam kegiatan kami dalam penyuluhan hukum, terutamanya dalam penggunaan dana desa itu sendiri dan alokasi dana desa. Itu telah berjalan. Ini yang kedua kalau nggak salah dalam tahun ini ya. Nah, kami ingin nanti seluruh desa yang ada di 16 kecamatan Ogan Hilir ini bisa kami berikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan khususnya untuk aparat desa dalam penggunaan dana desa itu sendiri. Karena sangat-sangat rawan dan jumlahnya cukup besar. Masih berjalan, Pak ya artinya. Masih ya? berjalan. Ada enggak, Pak, dalam perjalanannya yang masih diupayakan sosialisasi tapi terdapat penyimpangan gitu. Sehingga bagaimana tindakan dari Kejari? Oh ya, apakah langsung melakukan penyidikan ataukah dikasih ruang untuk klarifikasi yang pernah disampaikan? Kalau bicara penyimpangan, sebelum sosialisasi kami pernah diberikan laporan oleh masyarakat adanya penyimpangan terhadap salah satu contoh desa Ek ya. Namun yang kami lakukan, saya selaku Kejari perintahkan di bidang intelijen pertama, karena pelapor masuk ke bidang intelijen ataupun di bidang pisus, saya minta rekan-rekan segera klarifikasi, terutama ke pihak pelapor dan terlapor. Karena kami ingin pelaporan itu betul-betul utuh, artinya satu kesatuan. Jangan melaporkan halnya dari awal, tapi pertengahan dan terakhirnya tidak terbentuk, artinya tidak bisa jadi apa yang dilaporkan itu ada benarnya ada tidaknya. Jadi kalau kami selaku aparat penegakan hukum bahwa adanya penegakan hukum praduga tak bersalah. Jadi ketika orang dilaporkan kami tidak langsung menstatement bahwa yang dilaporkan itu salah. Itulah tugas kita karena bicara penegakan hukum terutama dalam perkara tipikor kami harus berpegang kepada alat bukti. Kalau bicara pelaporan berarti kan masih ada alat bukti lain yang perlu kami penuhi dan alat bukti lain yang perlu kami pelajari. Apakah pelapor ini benar sesuai dengan aturan yang mereka langgar atau pelaporan itu tanda kutip ya ada faktor-faktor lainnya. Nah itu yang perlu kami sikapi karena ini masalah nasib orang. Jadi kami cukup bijak. Namun terkait dengan kendala-kendala kami tetap minta petunjuk ke Pak Kajati dalam ini Kajati Sumsel melalui bidang intelijen ataupun bidang pisus. Permasalahan-permasalahan kalau ada kendala. Selagi tidak ada kendala, kami selaku pimpinan akan cukup bijak dalam berbuat untuk tindakannya. Ada tetap berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Tetap. Sumatera Selatan ya Pak ya. Tetap. Baik, tadi kan kita berbicara mengenai upaya yang dilakukan dari Kejaksaan Ogan Hilir
preventif ya Pak ya, sosialisasi maupun jaksa masuk sekolah, jaksa Iya. menyapa. Itu bagaimana Pak antusiasme dari masyarakat Ogan Ilir sendiri? Alhamdulillah, pelaporan dari rekan-rekan kemarin saya perintahkan untuk memberikan penyuluh hukum. Dalam hal ini yang tadi saya sampaikan diminta oleh salah satu OPD, Pemdes, itu sangat antusias. Kenapa kami lihat antusias? Karena selama ini penyuluh hukum kami lebih stressing kepada sarana-sarana pendidikan sekolah-sekolah. Dan jumlahnya kita bisa lihat, bisa terukur. Tapi ketika masuk kita ke beberapa desa, mungkin kami tidak memperkirakan audien yang hadir itu di luar pemikiran kami. Karena kami memikir ketika berikan penyuluh hukum di desa-desa, pikiran rekan-rekan di lapangan itu yang hadir itu cuma kepala desa saja. Namun ada para desa karena kami mengunjungi desa setempat. Oke. Beda kalau penyuluh hukum ataupun masyarakat kita undang ke kantor kita, mungkin kan bisa kita lihat, bisa dihitung lah berapa yang datang. Tapi ketika saya minta kawan-kawan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk melakukan penyuluh hukum ke daerah, ke tempat, jadi mereka melihat sangat antusias, sangat dinilai positif oleh masyarakat. Terutama aparat desa sendiri, situ ada pihak kecamatannya, pihak dinas Pemdesnya, dan juga aparatur desanya, terutama bagian-bagian bendaharanya, karena terkait dana desa kan bermuara ke bendahara-bendaharanya. Sering nggak Pak interaksi langsung kepada masyarakat, dan masyarakat langsung pada saat itu juga langsung misalnya ada terkait perkara yang sedang mereka alami seperti itu? Oh, ini kan kondisional, Ya. situasional. Arti kenapa? Tidak semua desa itu mungkin ada permasalahan itu. Ya. Kalau bicara permasalahan desa, saya rasa ada terjadi seperti itu. Namun kawan-kawan di lapangan tetap memberikan masukan dan memberikan solusi-solusi ke depannya. Contohnya dana desa ini cukup rawan ya, mohon maaf. Yang cukup rawan itu banyak tugas-tugas bendahara desa itu yang diambil alih oleh kepala desa. Ya. Kalau kami melihat seperti itu, ada mensreanya kepala desa itu akan melakukan perbuatan melawan hukum. Itu jelas. Iya. Karena undang-undang jelas mengatur, tugas bendahara desa itu jelas. Dia yang mengelola dana desa, bukan kepala desa mengelola dana desa, tapi ada berapa Perangkatnya mungkin, begitu, Pak, nah, perangkat seperti itu. Iya. Jadi oknum. Nah, kita lihat apakah ini sebatas administrasi atau memang ada perbuatan melawan hukum di sana. Nah, ini kasuistis nih kita lihat. Nah, namun selama kami di sini ada kasus-kasus juga dilaporkan masyarakat. Yang tadi kami sampaikan, kami undang langsung. Kami mengundang tidak perlu formal, Pak. Saya telah komitmen sama Bupati, apabila OPD-nya kami minta undang, Pak Bupati mendukung. Kenapa demikian? Kalau kita formal harus bersurat, ini enggak. Saya perintahkan Dan juga membutuhkan staf, waktu yang lama ya Pak ya Mas? Saya perintahkan bidang intelijen, kasih intel atau kasih bisus, segera klarifikasi kepada OPD terkait. Alhamdulillah mereka respon. Tidak menunggu berhari-hari. Artinya saya telah sampaikan preventif ini adalah langkah-langkah yang cukup baik dalam penegakan hukum. Kenapa demikian? Kalau saya lihat, kalau tidak lakukan preventif, represif, nanti kan muaranya sampai ke pengadilan, itu jelas ya. Dan untuk daerah Ogan Ilir sendiri, mungkin di kejaksaan lain juga kita masih terbatas SDM-nya, ya. Artinya jaksa ini bukan menangani kasus tipikor semua, banyak kasus-kasus lain yang perlu kami sikapi, baik pidana umum ataupun penegakan hukum lain ya. Baik. Terutama sekarang kita tahu 2024 ini adalah tahun politis ya. Iya. Nah, kami mungkin lebih fokus nanti ke sana. Jangan nanti ada pihak-pihak lain memanfaatkan ya. Kasusnya banyak, kemudian ini masuk tahun politis, kita seakan-akan tidak terkonsentrasi ke sana lagi. Nah, ini perlu kita sikapi kan ya. Banyak ya, jadi apa namanya Pak, konsentrasi penuh yang harus dilakukan. Sangat gitu, ya. perlu Pak. Yang perlu kami sampaikan kepada anggota di sini, petunjuk Pak Jaksa Agung ya. Kita ini netral ya. Kita ini dalam penegakan hukum ini tidak ada nuansa politis, itu jelas. Iya. Semata-mata adalah penegakan hukum, itu murni ya. Jadi kita sudah telah diperintahkan oleh pimpinan Pak Jaksa Agung melalui Pak Kajati bahwa kami jaksa-jaksa ini bekerjalah sesuai dengan tugas fungsinya ya, proporsional dan profesional.
Dominan juga tadi Pak ya, banyak bukan hanya perkara korupsi aja yang di Kabupaten Ogan Ilir, tapi ada perkara-perkara lainnya Pak ya. Cukup. Cukup ya. Nah ini kalau ada pertanyaan untuk berapa sih tingkat persentase kriminalitas yang ada di Ogan Ilir dan kasusnya itu apa saja? Tapi nanti Pak ya. jangan jawab dulu Pak. Nah, Oke, kita baik. mau Masih? break sebentar. Silakan minum dulu. Oke. Pemirsa, kami akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa. Jaksa Menyapa. Silakan minum. Minum Pak ya. Terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan dengan tema kita yaitu upaya preventif Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam penegakan hukum. Ya, masih bersama narasumber kita, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, ini Bapak Nur Surya SMH. Pak, jadi di Kabupaten Ogan Ilir sendiri ini tingkat persentase kriminalitasnya ini berapa dan apa aja didominasinya? Baik, ini perlu pemirsa ketahui bahwa bicara penegakan hukum, bicara kriminalisasi, karena di Ogan Ilir sendiri perkara-perkara yang diajukan oleh penyidik itu bervariasi. Bervariasi dalam arti tidak harus dikenakan undang-undang KUHP, bisa dikenakan undang-undang ITE, bisa dikenakan terkait undang-undang perlindungan anak, ada KDRT juga, dan ada juga undang-undang migas dan lingkungan hidup lain. Untuk Ogan Ilir sendiri, lebih kurang 1 bulan tuh kami menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari penyidik Polres itu lebih kurang sekitar 30 sampai 35 perkara. Untuk persentasenya, narkotika itu lebih dominan. Bisa dikatakan 60% narkotika, perkara-perkara narkotika yang disampaikan oleh penyidik. Di situ cukup dominan. Dalam undang-undang narkotika sendiri, jelas yang sering kita temukan di penyidikan dan penuntutan itu pasal-pasal yang mereka langgar itu di pasal 114, 112 memiliki, menyimpan dan menjual, dan ada juga pasal-pasal 127 dan itu penggunanya. Dan perkara-perkara lainnya yang lebih dominan juga ada perkara undang-undang darurat, sajam. Nah, untuk sajam sendiri kami mengimbau kepada masyarakat ya, karena sajam ini ada ketentuan yang sajam yang mereka gunakan atau mereka bawa, mereka mungkin bawa parang yang seharusnya parang itu untuk kebun, tapi mereka bawa bukan untuk kebun. Alasan dari masyarakat itu adalah untuk pengamanan dirinya, kemudian bawa pisau yang diselipkan di pinggangnya, dan juga ada membawa senpi, senjata api rakitan. Jadi banyak perkara-perkara yang diindikasikan melanggar undang-undang darurat. Nah, namun demikian, kami telah mengimbau oleh Pak Kapolres juga ya, oleh Bupati. Dan banyak juga perkara-perkara seperti ya, di KUHP itu ada perkara pengenaian, pengenaian, kemudian ada pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan cukup menarik saya lihat banyak korban-korbannya anak-anak terutama wanita itu dalam perkara cabul, nah, cabul, persetubuhan, perkosaan, ya. Pelecehan seksual juga ada. Banyak pelecehan seksual, ada juga ada undang-undang ITE. Dan banyak perkara-perkara lain juga yang akhir-akhir ini kawan-kawan lihat ada undang-undang terkait dengan migas, ya. Adanya oplosan-oplosan, dan berapa sebelumnya kami lihat di daerah Ogan Ilir ada tempat oplosan itu lahan-lahannya yang terbakar, ya. Dan banyak perkara-perkara lainnya. Ada juga laka lantas karena ini kan di jalan lintas Sumatera. Banyak perkara-perkara lantas, apakah itu korbannya cacat, seumur hidup ataupun meninggal dunia. Nah, itu yang kami lihat dalam penegakan hukum. Namun untuk perkara tipikor sendiri kami masih melakukan telah terhadap beberapa pelaporan masyarakat. Nah, kami sangat hati-hati karena bicara tipikor kami di situ mempunyai kewenangan selaku penyidikan, selaku penyidik. Kalau tadi bicara perkara-perkara pidana umum itu kami tidak punya kewenangan. Itu penyidik dilakukan oleh instansi lain. Dalam ini mungkin ada Polri, ada instansi pamannya penyidikan di KLHK juga. Nah, untuk tipikor kami selaku jaksa diberikan kewenangan untuk undang-undang, diberikan undang-undang kewenangan dalam melakukan penyidikan. Nah, itu yang perlu kami sampaikan di masyarakat. Nah, untuk program-program penyuluhan hukum sering kami sampaikan pada saat-saat tersebut terkait aturan-aturan atau undang-undang yang isu-isu terkini, kawan-kawan lihat ya,
mungkin kedepannya kami akan coba mau mendekati pilkada, pilpres ini, kami akan sosialisasikan terkait dengan undang-undang pemilu itu sendiri, dan mungkin kami akan coba komunikasikan kepada KPU dan Bawaslu dalam penegakan hukum untuk menyambut tahun 2024 nanti, tahun politis, karena ini sangat rawan. Karena di Bawaslu kami berperan itu selaku di Gakumdu. Gakumdu kami selaku Kajari, dan Polres itu posisi kami itu selaku penasihat di sana. Ya, di situ nanti ada pihak-pihak terkait, ada Polri, ada Kejaksaan dalam penegakan hukum di pada Gakumdu yang ada di Bawaslu. Nah, ini nanti akan coba ke depannya kami akan sosialisasikan terkait dengan undang-undang pemilu itu sendiri. Kan tidak harus lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun penyuluhan dana desa, karena udah menjelang pilkada, pilpres. Ya. Jadi mungkin kami akan coba nanti penyuluhan hukum yang kami lakukan di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Apa yang lagi isu-isu terkembang, kami akan coba nanti masuk ke sana. Jadi dinamis begitu Pak? Sangat-sangat dinamis. Hukum itu dinamis. Baik. Hukum itu Bicara dinamis. mengenai dinamis Pak, mungkin adakah pengaduan online yang dilakukan masyarakat ataupun juga adakah website serta kanal-kanal Baik. sosial media yang ada di Ogan Ilir? Baik. Kalau bicara sarana-sarana, para sarana ya, sekarang kan udah zamannya IT ya. Ya. Mau tidak mau, kami khususnya di Kejaksaan pada umumnya kami telah menyediakan sarana ya. Tadi ada sarana pengaduan online, kemudian ada website, ada IG, Ya. ada Twitter, dan ada juga Facebook. Nah, yang kami sering perhatikan, yang sering aktif itu memang sesuai dengan kita punya operator. Kami di sini telah perintahkan operator agar semua kegiatan yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir kami harus publikasikan. Kenapa demikian? Karena masyarakat luas tidak akan tahu apa kinerja yang ada di sini kalau Ya. tidak dipublikasikan. Nah, mudah-mudahan saya lihat masyarakat sekarang kan tidak gaptek lagi. Ya. Mungkin mereka dengan pegangan genggamannya mereka sudah tahu informasinya. Disebutkan Pak, boleh apa itu Pak, nama Instagram ataupun Facebook? Boleh, untuk Instagram dan Twitter, IG, kami tetap memakai nama kami Kejaksaan Negeri Ogan Ilir .go.id, dan website juga, Twitter juga. Ya. Nah, nanti masyarakat silakan lihat perkembangan-perkembangan terkait dengan tugas fungsi kami selaku APH di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini. Situ banyak kegiatan-kegiatan juga. Dan juga fast respon admin nih, biasa kita kenal tuh adminnya ya Pak ya, iya, Siap. operatornya. Insya Allah kami update terus. Iya. Ya. Namun kita lihat tidak semuanya laporan itu masuk seminggu, tapi dilihat dari masyarakat itu sendiri. Ada yang aktif atau kami walaupun laporan ataupun tidak masuk ke website kami ataupun di IG ataupun di sarana-prasarana yang kami sediakan, kami selaku pimpinan tetap memintakan staf ya di bidang intelijen terutama memonitor ya, memonitor media-media terbitan hari ini. Tidak harus menunggu dari masyarakat, kita harus aktif. Itulah gunanya tadi saya sampaikan, preventif upaya hukum itu kita harus kejar bola. Iya benar. Ya, tidak menunggu sifatnya. Kalau menunggu sifatnya nanti akan berlarut-larut dan akan menyita waktu, tenaga, pikiran, itu udah jelas. Tapi ketika preventif kita lakukan, mungkin kita tidak perlu menunggu laporan itu bertumpuk-tumpuk. Jadi kesempatan pertama kita sikapi, langsung lakukan klarifikasi ke pihak yang terlapor dan pelapor sendiri. Apa benar laporan yang disampaikan ke masyarakat? Nah, hasilnya tetap kami berikan laporan, apakah lisan tertulis sampaikan ke pelapornya. Supaya apa? Supaya ada kepuasan masyarakat melihat tugas fungsi kejaksaan itu sejauh mana, terukur, Ada akuntabel, kejelasan juga jelas ya, Pak, ya, jelas dapat dipertanggungjawabkan. Itu udah jelas. Kami selaku Kajari tetap memberikan pelaporan kepada pimpinan secara berjenjang. Dunia dalam genggaman begitu Pak ya. Pak, dunia dalam genggaman. Jadi bisa memantau kegiatan melalui sosial media, Bisa. kegiatan kejaksaan, Iya. bahkan juga ada kegiatan sosialisasi yang bisa juga disampaikan ya. Benar. Yang jelas asalkan genggaman itu ada paketnya. Ada paketnya, ada paket, kuotanya. ada kuota ya. Ada kuotanya. Dan ada perangkatnya Pak. Ada paketnya. HP-nya. Kalau tadi saya menarik mengenai pidana sajam, senpi dikaitkan undang-undang darurat. Iya. Lagi memang di Kabupaten Ogan Ilir ini merata hampir untuk masyarakat pekerjaannya adalah petani atau pekebun begitu Pak ya. Iya. Nah mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana pemahaman dan edukasi kalau memang masyarakat membawa alat-alat sajam itu dengan dalih pengamanan diri. Nah, Nah, seperti apa nih Pak? Jadi perlu juga imbauan sifatnya untuk masyarakat Ogan Ilir.
ketika saudara membawa parang, membawa badi atau membawa pisau sesuai dengan kebutuhannya. Kalau masyarakat Betani mungkin dia telah menciptakan alat sarananya apa, mungkin parang ya. Tapi kalau parangnya dibawa umpamanya pada saat ada konser, ya, ada pemilihan pilkada ke depannya atau pilkades, itu saya rasa udah menyalahi aturan ya. Undang-undang darurat jelas ya, membawa, menyimpannya, menggunakan itu jelas aturannya. Makanya saya himbau masyarakat untuk sajam terutama sesuaikan penggunaan yang jenis sajam tadi, parang, cangkul ataupun badi Anda bawa ya. Sama cangkul juga Iya. dibawa-bawa ya Pak. Jadi kalau cangkul dibawa ke kantor kejaksaan umpamanya sampai Sororo kan, kan tidak mungkin Anda berkebun ke sini. Iya, betul Bisa nanti dikenakan undang-undang darurat. Baik. Tapi kami yakin lah ya, masyarakat Ogan Ilir, kami berharap taatilah aturan dan ambillah manfaat kalau ada kegiatan, mungkin bukan dari kejaksaan aja, mungkin dari pihak kepolisian atau Pemkab terkait dengan sosialisasi aturan-aturan lainnya. Ya. Karena pidana itu tidak harus bicara sajam aja. Jelas bicara undang-undang pasti ada sanksi-sanksinya. Betul sekali. Dan ini Jelas. memang apa perlu dipahami juga, bawalah barang sesuatu itu Sesuai pada dengan tempatnya. fungsinya Pada gitu ya. tempatnya. Benar. Itu jelas. Namun satu lagi saya minta juga Pemkab Ogan Ilir, kami mengimbau juga ya. Kami siap selaku APH dimintakan ya memberikan sosialisasi atau pencerahan. Mungkin kami imbau bukan ke masyarakat aja, terutama kami melihat ke aparatur dari ASN itu sendiri ya. Karena banyak isu-isu yang kami dapati adanya sekarang lagi ngetrennya adanya aparat yang kehidupannya hedonis ya. Hedonis ya. Iya, flexing terus ya Pak. Wah, flexing kan. Iya. Kami tidak ingin nanti ada masyarakat Ogan Ilir, ada flexing, ada laporan-laporan itu. Karena ini kan mungkin itu tadi kurang pemahaman mereka ya. Sosialisasi yang seperti apa Pak yang akan dilakukan mungkin ke depannya dari kejaksaan? Itu tergantung nanti. Kami menunggu nih dari pihak Pemkab ya. Karena kami keterbatasan SDM dan operasional lainnya. Kami siap lah untuk penegakan hukum apabila dimintakan oleh Pemkab. Kami siap untuk memberikan apakah masukan, apakah sosialisasi. Yang jelas kami harus mengedepankan preventif tadi itu. Jadi ending kita tuh ke preventif. Represif itu nanti ketika memang menserianya agak beda kami lihat. Benar, karena sudah viral ini Rian, ketimpangan sosial yang terjadi ya Pak di antara ASN maupun masyarakat ini seringnya terjadi gaya ataupun hedonisme yang sering Flexing terjadi. tadi, Ya, ya. flexing tadi. Makanya di internal kami, Bapak Ibu, masyarakat juga paham bahwa kami telah dimintakan pola hidup sederhana oleh pimpinan. Jelas ya, jelas pimpinan kami Pak Jaksa Agung ya, telah meminta apabila aparat kejaksaan ataupun keluarganya, istrinya, kami telah diwanti-wanti, saya akan copot ke jarinya. Coba kan? Sudah Yang diwanti-wanti. repot pimpinannya Pak ya. Iya. Itu pasti kami terapkan Pak. Iya, jadi kalau untuk kegiatan yang ada niat jahat tadi, itu tadi namanya mensrea Pak ya. Mensrea, benar, Adanya Pak. niat jahat begitu ya. Dan tapi memang ada ruang untuk penegakan hukum ini tidak serta-merta bermuara langsung ditindak dan endingnya ke penjara. Tapi ada ruang klarifikasi tadi Pak ya. Benar Pak, karena kalau kita lihat di negara-negara besar, penegakan hukum itu sukses apabila lapas rutan itu tidak kredit seperti sekarang Pak. Iya, iya. Kalau saya pribadi melihat, makanya ini penegakan hukum, langkah yang baik itu memang preventif kita lakukan Pak. Iya. Sesuai dengan petunjuk pimpinan ya, bahwa kami tidak membiarkan adanya perbuatan melawan hukum, kemudian setelah mereka berbuat, baru ditangkapi, baru proses. Nah, itu kan mindsetnya udah beda Pak, istilahnya. Jadi kami khusus di kejaksaan, kami sudah dimintakan oleh pimpinan dan secara berjenjang kami telah akan lakukan, preventif kita coba lakukan ke depannya. Jadi muara penjara itu terakhir Pak ya, ultimum remedium gitu ya. Ultimum itu pidana itu adalah terakhir. Nah, sebelum ke terakhir ini Pak, singkat untuk mengenai restoratif justice yang digaungkan kejaksaan Pak. Restoratif justice ini jelas ya. Kami di kejaksaan tuh di KUHP tuh udah jelas dibenarkan ya bahwa restoratif justice ini artinya mengembalikan ke keadaan semula. Di Ogan Ilir sendiri tahun kemarin kami telah melaksanakan restoratif justice itu ada 7 perkara. 7 perkara untuk Ya, tahun untuk tahun kemarin ya. 2022. Oke. Tahun ini kami akan coba lakukan karena begini kawan dari media dan Mbak Amel dan Mbak Yan,
restorasi ini perkaranya tidak bisa kita kondisikan, artinya mengalir ya. Bukan berarti makin banyak restorasi dari situ kita lihat jelas dari kami itu ada mekanisme yang harus dilalui. Ada syarat-syaratnya. Ada ya, ada ketentuan, ada ukuran yang disampaikan oleh pimpinan, perkara-perkara mana yang mau kita RJ-kan. Dan ada ketentuan-ketentuannya dan ada prosesnya. Yang jelas restorasi ini memang sangat-sangat kami kedepankan dalam penegakan hukum. Tapi tidak semua perkara yang bisa kita RJ-kan. Ada ancamannya di bawah 5 tahun ya. Ada ancamannya, ada kerugiannya yang kami perhatikan. Tidak semuanya. Yang sekarang yang paling banyak peluang untuk di RJ-kan itu seperti perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya suami, korban istri. Itu yang banyak bisa lebih banyak berpeluang. Namun selama kami di Oganilir seperti perkara-perkara KDRT itu jarang terjadi. Baik. Tidak mungkin perkara pembunuhan mau kita RJ-kan, tidak mungkin. Yang paling yang bisa kita RJ-kan tadi itu ada ketentuannya, ada mekanismenya. Yang jelas dalam penegakan hukum program kami restorasi justice ini sangat-sangat baik untuk masyarakat. Baik. Artinya di Kejaksaan Oganilir yang sudah ada beberapa perkara yang berhasil di restorasi. Udah, justice, kan? alhamdulillah. Baik. Ya. Makanya tadi saya bilang bukan berarti kami berupaya ada target sekian, enggak. Iya. Ini mengalir aja perkaranya. Untuk tahun 2023 ini mungkin sudah ada, Pak? Ada, kalau saya dapat laporan dari Kasipidum tadi, perkara Pidum, karena yang kita RJ itu adalah perkara Pidum, Pak, bukan perkara korupsi ya. Perkara korupsi tidak ada kita RJ-kan. Perkara Pidum itu mungkin ada 2-3 perkara ke depannya. Kemarin kami lihat dari penerimaan SPDP, penerimaan berkas perkara, kami telah lihat ini ada potensi nanti bisa kita lakukan RJ. Jadi mengalir aja Pak, kasuistis. Baik. Jadi menarik ya kegiatan yang ada di Kejaksaan Negeri Oganilir ini. Mungkin dari banyak informasi awal yang disampaikan, edukasi juga. Apa Pak closing statement dari Pak Kajari untuk pemirsa? Pemirsa di rumah. Silakan Pak. Baik, mungkin kami selaku pimpinan di sini di Kejaksaan Negeri Oganilir, sesuai tadi tema yang kita angkat sama kawan PAL, bahwa preventif Kejaksaan Negeri Oganilir dalam penegakan hukum. Tadi telah panjang lebar kita sampaikan, telah berbagai aspek, telah berbagai permasalahan dalam penegakan hukum. Yang kami minta di sini, masyarakat itu harus kenal dengan aturan. Makanya ada moto kami itu, kenalilah aturan, kenalilah peraturan, jauhilah hukuman. Kenalilah hukum, jauhilah hukuman. Artinya apa? Ketika masyarakat tahu aturan, tahu payung hukum, tahu dasar-dasar dari kehidupan norma bermasyarakat, pasti nanti mereka tidak akan terbentur dengan masalah hukum. Itu jelas. Sebalik seperti itu, ketika mereka tidak tahu sama sekali, makanya masyarakat pasti akan berhadapan dengan hukum. Jadi kami minta pada kesempatan ini kesempatan yang sangat berbahagia saya lihat, kami minta juga sama Pemkab Oganilir, Pak Bupati, dan para aparatnya, kami siap mendukung program pemerintahan dalam penegakan hukum. Makanya preventif inilah ada langkah awal yang kami lihat secara pribadi ya di Oganilir bisa kami terapkan supaya apa? Supaya masyarakat khususnya Oganilir tidak terbentur dengan masalah hukum. Itu yang kami harapkan. Namun demikian misi kami di sini, kalau masyarakat tidak mendukung, saya rasa tidak bisa jalan sedemikian rupa. Makanya dengan adanya PAL ini, media yang saya lihat di Sumsel, yang bisa ditonton oleh masyarakat banyak, itu sangat membantu kami dalam program penegakan hukum khususnya di Oganilir. Saya rasa demikian, Mbak Amen, Mbak Yan. Lupa karena baru ketemu. Baik. Terima kasih dan pastinya Rian. Ya. Upaya preventif adalah langkah awal. Betul sekali. Masyarakat untuk mengenali hukum agar tidak terkena hukum. Iya, sekali lagi terima kasih Bapak Pak Nur Surya. Terima kasih banyak Pak. Jangan bosan-bosan Pak. Iya, Kejaksaan Negeri Oganilir yang sudah memberikan edukasi dan pemahaman kita di program Jaksa Menyapa. Dan juga kepada pemirsa PAL TV kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Saksikan terus program Jaksa Menyapa hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.